Om Swastiastu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kualitatif dengan berjudul Peran Guru dalam Mengembangkan Kreativitas Digital pada Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMP Negeri 4 Sukasada. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan nama, yaitu Gede Sumarnawa dengan NIM akhir 62. Nah, langsung saja kita ke bab pertama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan beserta manfaat penelitian. Nah, adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu perkembangan teknologi digital menuntut transformasi dalam pembelajaran termasuk pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 4 Sukasada. Nah, rendahnya niat belajar siswa dan didominasi dengan metode ceramah menunjukkan perlunya inovasi guru dalam mengembangkan kreativitas digital. Keterbatasan keterampilan dan fasilitas menjadi kendala utama. Padahal pemanfaatan media digital seperti video interaktif dan aplikasi edukatif dapat meningkatkan pemahaman serta minat siswa terhadap ajaran agama Hindu. Maka peran aktif guru sebagai fasilitator kreatif sangat krusial dalam mengembangkan pembelajaran yang relevan dan menarik di era digital. Nah, adapun rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, bagaimana peran guru dalam mengembangkan kreativitas digital pada pembelajaran pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 4 Sukasada. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu apakah kendala yang dihadapi guru dalam penerapan teknologi digital dalam pembelajaran pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana strategi optimal untuk meningkatkan kreativitas teknologi digital pada pembelajaran pendidikan agama. Nah, tujuan penelitian yaitu menganalisis peran guru dalam mengembangkan kreativitas digital dalam pembelajaran pendidikan agama di SMP Negeri 4 Sukasada. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam penerapan teknologi digital dalam pembelajaran pendidikan. Yang ketiga, merumuskan strategi yang optimal untuk meningkatkan kreativitas guru dalam pemanfaatan teknologi digital. Nah, langsung saja ke manfaat penelitian. Nah, jadi manfaat penelitian saya yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Nah, manfaat teoritis yaitu dapat menambah wawasan tentang peran guru dalam pembelajaran digital agama Hindu, serta menjadi referensi bagi peneliti terkait transformasi digital dalam pendidikan agama Hindu. Nah, manfaat praktisnya yaitu bagi guru dapat meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi digital dan membantu menemukan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Dan bagi siswa yaitu dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama Hindu serta menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan kehadiran. Kemudian yang ketiga yaitu bagi sekolah yaitu memberikan rekomendasi dalam pengembangan infrastruktur dan metode pembelajaran digital dan meningkatkan kualitas pengajaran dalam memanfaatkan teknologi. Dan bagi pemerintah menjadi masukan dalam kebijakan transformasi digital dalam pendidikan dan mendukung program pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Nah, di bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka, konsep, dan teori-teori yang saya gunakan dalam penelitian saya. Nah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu. Nah, jadi kajian pustaka menurut Sugiono 2016 adalah cara untuk mengidentifikasi, menemukan, dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Ini mencakup peninjauan literatur sebelumnya untuk menemukan celah atau masalah yang belum dipecahkan. Nah, jadi oleh karena itu pentingnya adanya kajian pustaka dalam sebuah penelitian agar mendapatkan bahan pustaka yang relevan untuk digunakan. Nah, adapun kajian pustaka penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan yang saya temukan yaitu yang pertama Leni Noviantari dan Nabila Putri.
yang berjudul Peran Guru PAI dalam Mengembangkan Kreativitas Pembelajaran Melalui Teknologi Digital. Nah, di Noviantari Putri 2005 ini memiliki banyak persamaan dengan penelitian yang saya lakukan. Nah, keduanya ini sama-sama membahas bagaimana peran guru dalam mengembangkan kreativitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Kemudian sama-sama menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dan penggunaan media digital agar pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kemudian adapun perbedaannya, penelitian mereka dilakukan di MTS Anut Tobilin dan fokus pada guru pendidikan agama Islam. Sementara penelitian saya dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kusade dan berfokus pada guru pendidikan agama Hindu. Nah, perbedaan ini tentu membawa nuansa dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik agama dan budaya masing-masing. Selain itu, dalam konteks madrasah, pendekatan integrasi nilai-nilai Islam dengan teknologi menjadi sorotan, sedangkan dalam konteks saya yaitu integrasi nilai-nilai ajaran Hindu seperti tatwa, susila, dan acara menjadi bagian penting yang diperhatikan dalam pengembangan kreativitas digital. Nah, kemudian yang kedua, Indrayani 2008, yaitu yang berjudul Peran Kreativitas Mengajar Guru Agama Hindu dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SMP Sekecamatan Pasir Sakti. Nah, penelitian Indrayani bersifat kualitatif dan lebih umum dalam melihat kreativitas guru. Nah, tanpa fokus khusus pada teknologi digital. Sementara penelitian saya ini lebih spesifik pada bagaimana guru memanfaatkan kreativitas berbasis digital, termasuk media pembelajaran digital dan perangkat TIK dalam konteks pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 4 Kusade. Nah, kemudian penelitian yang ketiga yaitu Noviantari L. Putri 2005, peran guru PAI dalam mengembangkan kreativitas pembelajaran melalui teknologi digital, yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah peran guru, sama seperti yang pertama. Nah, yang terakhir yaitu Sadriani, Ahmad, dan kawan-kawan 2023, peran guru dalam perkembangan teknologi pendidikan di era digital. Proceeding Seminar Nasional Dies Natalis ke-62. Nah, jadi penelitian ini merupakan kajian literatur yang bersifat deskriptif, kualitatif, mengenai peran guru dalam menghadapi tantangan teknologi pendidikan di era digital. Nah, penelitian ini membahas pentingnya kompetisi digital, kreativitas, dan inovasi guru dalam proses pembelajaran, serta pengaruh teknologi terhadap pembelajaran modern. Nah, penelitian Sandriani dan rekan-rekan 2003 secara umum membahas peran guru dalam menghadapi perkembangan teknologi pendidikan di era digital. Perbandingan sama seperti penelitian saya, artikel ini menekankan pentingnya guru untuk berinovasi dan melek teknologi dalam menghadapi tantangan zaman. Namun, perbedaannya adalah pendekatan penelitian mereka bersifat teoritis dan konseptual, tanpa studi lapangan atau data empiris. Sebaliknya, penelitian saya berangkat dari kondisi nyata di lapangan dengan melihat langsung bagaimana guru SMP Negeri 4 Kusade mengembangkan kreativitas digital dalam pembelajaran agama Hindu melalui observasi, wawancara, atau instrumen lain. Nah, langsung saja kita ke konsep, yaitu yang konsep pertama yaitu peran guru di era digital. Nah, secara etimologi, kata guru berasal dari bahasa Sanskerta, yakni du berarti kegelapan dan ru berarti cahaya. Nah, dengan demikian, guru bermakna sebagai seseorang yang membawa dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Nah, dalam konteks pendidikan modern, guru merupakan sosok profesional yang memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.
Nah, perkembangan teknologi menuntut guru untuk tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mahir dalam penggunaan teknologi digital. Guru di era digital memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, menjadi fasilitator pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, dan lain sebagainya. Kemudian konsep yang kedua yaitu kreativitas digital. Nah, kreativitas digital merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide produk atau solusi yang baru dengan pemanfaatan teknologi digital. Nah, kreativitas ini mencakup proses berpikir kritis, eksplorasi media digital, dan penerapan teknologi untuk menyampaikan ide secara inovatif. Nah, menurut Afrianto 2023, kreativitas digital bukan sekedar kemampuan teknis, tetapi juga melibatkan daya imajinasi, eksplorasi, dan interpretasi terhadap media digital sebagai alat ekspresi. Nah, kemudian konsep yang ketiga yaitu pendidikan agama Hindu. Pengertian pendidikan agama Hindu adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan Hindu kepada peserta didik agar memiliki keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan ini tidak hanya bersifat kognitif atau pengetahuan, tapi juga efektif, sikap, psikomotorik, atau perilaku nyata. Nah, adapun teori penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama ada teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman, integrasi sosial, dan keterlibatan langsung dengan lingkungan. Nah, berdasarkan teori ini, peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing yang mendukung proses belajar secara interaktif dan kreatif. Dengan strategi yang tepat, penerapan teknologi digital dapat meningkatkan kreativitas guru dan efektivitas pembelajaran agama Hindu di SMP Negeri 4 Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori pembelajaran konektivisme, yaitu dari teori pembelajaran berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Seymour Papert, Gunnar Simon, dan Stephen Downes. Ini menekankan peran teknologi sebagai alat utama dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan terhubung secara sosial. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu teori pengembangan kreativitas. Jadi teori kreativitas menekankan bahwa kreativitas merupakan kemampuan yang dapat dikembangkan melalui proses berpikir. Proses berpikir. Nah, jadi dengan demikian teori ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan strategi optimal untuk meningkatkan kreativitas guru dalam pemanfaatan teknologi digital pada pembelajaran pendidikan agama Hindu. Nah, adapun bagian alur di samping menggambarkan kerangka berpikir mengenai peran guru dalam mengembangkan kreativitas digital dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 4 Sukasade dengan pendekatan sistematis dan terstruktur. Nah, kita sudah berada di bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, adapun di bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Nah, jadi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Pendekatan ini digunakan karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial atau gejala yang terjadi dalam konteks natural, khususnya terkait peran guru dalam meningkatkan kreativitas digital peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Hindu. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Nah, penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam bagaimana sih guru pendidikan agama Hindu menerapkan pendekatan kreatif digital dalam kegiatan pembelajaran, serta bagaimana tanggapan peserta didik terhadap metode tersebut. Nah, kemudian lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 4 Sukasade. Sekolah ini dipilih karena merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Hindu sebagai mata pembelajaran wajib bagi peserta didik beragam Hindu, serta memiliki program integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada ketersediaan peran guru pendidikan agama Hindu yang aktif memanfaatkan media digital dan menunjukkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Selain itu, sekolah ini juga memiliki fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer dan jaringan internet yang memadai yang mendukung pelaksanaan pembelajaran digital. Nah, kehadiran peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di SMP Negeri 4 Sukasade, untuk melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran pendidikan agama Hindu. Nah, jadi kehadiran ini partisipasi pasif, di mana peneliti tidak ikut campur dalam proses pembelajaran, namun mengamati interaksi antara guru dan siswa, khususnya dalam penggunaan media digital, serta strategi guru dalam mendorong kreativitas digital siswa. Nah, adapun data dan sumber data peneliti yaitu data kualitatif, data berupa informasi deskriptif tentang peran guru, kreativitas digital, respon peserta didik, serta kendala dan solusi penggunaan media digital. Kemudian data primer yaitu data diperoleh langsung dari guru, siswa, dan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Kemudian sumber data sekunder yaitu data pendukung dari dokumen seperti modul ajar, media pembelajaran digital, modul ajar, dan lain-lainnya. Nah, adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Nah, melalui teknik ini penelitian dapat memilih orang-orang yang dianggap mengetahui atau mengenai objek penelitian ini sebagai informan. Sebagai yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru pendidikan agama Hindu, dan siswa SMP Negeri 4 Sukasade. Nah, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, model Miles dan Huberman yang mencakup 3 tahap, yaitu reduksi data atau data reduction, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya agar data menjadi lebih tajam dan terarah pada fokus penelitian. Kemudian penyajian data atau data display. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, tabel, atau bagan agar mudah dipahami dan diafsirkan. Penyajian ini memudahkan peneliti dalam melihat pola atau hubungan antara data. Kemudian yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing verification. Nah, kesimpulan ini dibuat berdasarkan pola, tema, atau hubungan yang muncul dari data yang dianalisis. Nah, proses ini dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kebenaran validitas data.
Nah, metode pengumpulan data yaitu yang pertama yaitu wawancara mendalam, in-depth interview. Nah, jadi teknik ini dilakukan untuk menggali informasi secara detail dari narasumber utama, terutama guru pendidikan agama Hindu. Wawancara ini bersifat semi terstruktur agar fleksibel, namun tetap terarah. Kemudian observasi dilakukan untuk melihat langsung praktek pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta penggunaan media digital di dalam kelas. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif atau pasif, yaitu peneliti hadir di lokasi yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis dan visual, seperti dokumentasi kurikulum, materi ajar, rekaman video pembelajaran, catatan evaluasi guru, dan foto kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi itu saja yang dapat saya presentasikan dalam penelitian ini yang belum terlaksana. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.